Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda-bunda dan adinda yang disayangi Allah, kita kembali tadi ya, kita langsung masuk ke skalanya lagi ya, skala level of consciousness itu. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi masih tentang kita ingin mencoba move on ya, ingin mencoba move on jika satu waktu kesedihan itu pernah hadir dalam kehidupan. Mohon maaf ya jika ada rasa malu yang tidak pada tempatnya, Bunda ya. Kita ingin mencoba move on ke tangga yang berada di atasnya. Harapannya adalah nanti pada puncaknya kita menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa menjalani hidup itu penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, Bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, tadi di paruh pertama ya saya sudah sampaikan bahwa rasa malu itu yang dimaksud malu yang berada pada level skala rendah itu adalah malu yang menghadirkan sifat pesimis ya, kemudian merasa lemah, merasa rendah, merasa tidak berharga ya. Dan dari rasa tidak berharga ini tidak berhenti sampai perasaan tidak berharga, tetapi dia akan membuahkan rasa berikutnya ya, yaitu bisa jadi naik sampai ke level membenci diri sendiri ya, membenci diri sendiri. Kalau dikatakan percaya diri itu sudah lewat mudah ya, orang-orang yang memiliki rasa malu yang tidak pada tempatnya itu tidak memiliki rasa percaya kepada dirinya. Nah, sekali lagi kita sudah bahas tuntas yang lalu ya tentang rasa percaya pada diri sendiri itu adalah sesuatu juga yang akan membangun jiwa optimisme kita ya. Tetapi sekali lagi rasa percaya diri itu harus diawali dengan rasa kita percaya kepada Allah, baru menghadirkan rasa percaya kepada diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan disayangi Allah, jika kemudian kondisinya seperti tadi ya, ada rasa malu sampai kepada rasa rendah diri gitu ya, rasa tidak percaya diri. Sebenarnya sekali lagi Allah itu maha sayang ya, bahwa seluruh perjalanan hidup manusia ya, bahkan kepada rasa yang paling dalam yang berkecamuk dalam jiwa, itu Allah itu memiliki penawar-penawarnya ya. Maka kemudian penawar rasa yang penawar rasa yang tidak nyaman tadi ya, rasa malu yang tidak pada tempatnya itu, maka di sini ada arahan ya, ada arahan, dan bahkan bukan cuma sekedar arahan, ada sekali lagi peristiwa ya, ada kisah yang Allah gulirkan, misalkan di surah Ali Imran ya, di surah Ali Imran misalkan di ayat ke-139-nya ya, itu Allah menggambarkan, jadi satu waktu rasa negativity ini ya, negativity karena rasa malu itu bahkan pernah melanda bukan cuma 1-2 orang gitu ya, tapi melanda hampir seluruh kaum beriman saat itu. Dan rasa ini kenapa hadir gitu ya? Rasa ini kenapa hadir? Karena satu waktu orang-orang yang seperti tadi yang memiliki rasa malu yang tidak pada tempatnya, itu satu waktu itu mereka itu bahkan jatuh ke dalam mental, mohon maaf ya, mental sebagai apa ya? Mental pecundang gitu, ya. Benar disayangi Allah, ini Allah jelaskan ya di surah Ali Imran itu satu peristiwa, satu cara Allah menghibur jiwa orang-orang yang beriman yang kemudian merasakan satu waktu sedih gitu ya. Dan kesedihan itu adalah sesuatu yang manusiawi sebenarnya, sekali lagi ya. Jadi kesedihan yang muncul di masa itu yang dirasakan kaum muslimin adalah ketika mereka mengalami peristiwa kalah di perang Uhud ya, kalah di perang Uhud. Jadi Masya Allah kalau Bunda semua kembali ya mengakrabi sejarah Nabi kita, Masya Allah Bunda, saya selalu ada rasa ketika saya mendengar kalimat seperti ini, misalkan sekian puluh tahun engkau menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejauh mana engkau mengenali Rasulullah dalam kehidupan engkau ya, sejauh mana engkau memahami sejarahnya, sejauh mana engkau memahami cintanya, hanya karena cinta Rasulullah saja kemudian dia bersedia mengambil tanggung jawab dakwah ya, untuk menyampaikan Islam itu kepada kita meskipun mungkin dengan segala luka banget tuan rumah. Saya merasa dingin sekali deh. Benar. Baik ya. Ya, jadi ketika kita melihat sejarah misalkan ya, melihat sejarah sekali lagi bahwa ketika ada kalimat-kalimat seperti tadi, saya selalu merasa bahwa ya Allah ya, tidaklah kalimat itu dihadirkan untuk kemudian saya dengar ya, kecuali mungkin kan semua terjadi dengan izin Allah ya. Berarti memang ada maksud Allah untuk saya coba lebih paham lagi, untuk saya lebih dekat lagi, lebih akrab lagi. Nah Bunda sayang, satu waktu rasa sedih rasa malu yang tidak pada tempatnya ini sekali lagi pernah dirasakan oleh pasukan kaum muslimin yang saat itu dikenai kekalahan di perang Uhud
ya. Kita tahu luka di perang Uhud itu, dan memang itu balas dendam yang sangat luar biasa, Bunda ya. Itu adalah pembalasan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena luka yang dirasa oleh para kafir Quraisy saat itu di perang Badar yang pertama itu kan meninggalkan duka yang begitu mendalam gitu. Jadi begitu terjadwal lagi akan berjumpa di perang berikutnya, mereka betul-betul sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan bukankah di perang Uhud itu kemudian paman Rasulullah yang sangat dikasihi, ada kan tragedi tersendiri ya, ketika kemudian wafatnya, syahid, kemudian kan dibelah dadanya, ingat ya kisah itu ya, dibelah dadanya, kemudian kan diambil jantung dan hatinya, kemudian dikunyah, gitu kan. Nah, sampai ada kejadian seperti itu, gitu ya. Itu kan itu sesuatu hal yang meninggalkan trauma yang begitu mendalam, gitu ya. Nah, apalagi kemudian mereka memang akhirnya menderita, kaum muslimin itu menderita kekalahan. Insyaallah, mudah-mudahan disayangi Allah, sekali lagi Allah yang Maha Kasih itu kemudian sangat ingin gitu ya membantu kaum muslimin itu bisa move on gitu ya dari kondisi seperti itu, merasa sebagai seseorang yang berada dalam pihak yang kalah gitu kan, itu bukan sebuah hal yang ringan gitu ya. Mohon maaf Bunda, saya mungkin kayak misalkan zaman-zaman sekarang kayak misalkan ada kontestasi kayak misalkan pilkada dan lain sebagainya, itu juga kan kita melihat ya fenomena-fenomena seperti itu ya, bagi orang-orang yang hanya siap menang tapi tidak siap kalah ya, kita melihat efek-efeknya gitu. Maka kemudian Allah yang Maha Penyayang itu sekali lagi menurunkan bimbingannya kepada kita semuanya ya, termasuk kita hari ini. Jika satu waktu kita pernah merasakan dalam kondisi seperti tadi ya, ada istilahnya itu Allah tuh ingin mengubah kita gitu ya, dari mental korban menuju mental seorang pemenang ya, korban menjadi mental pemenang gitu ya. Maka kemudian dengan kasih sayangnya Ia menurunkan kepada kita ayat ke-139 surah Ali Imran ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin gitu ya. Wala tahinu, kata Allah, janganlah engkau merasa lemah, janganlah engkau merasa lemah. Bunda yang dicintai Allah, ayat-ayat Allah ini selalu mengajak kita untuk berpikir mendalam ya. Ayat-ayat Allah ini selalu mengajak kita untuk menelisik pada apapun yang ada di sekitar kita, bahkan apa yang ada pada diri kita. Karena Masya Allah, Allah yang Maha Adil itu, Allah yang Maha Sempurna itu tidak pernah menghadirkan makhluknya kecuali Allah menitipkan berbagai macam kebaikan pada makhluk yang Ia hadirkan itu. Tidak ada yang betul-betul Allah menciptakan itu. Bahkan kalau di dalam surah Ali Imran di ayat-ayat terakhir ya, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia, itu ya. Jadi mudah yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan tentang hal itu. Jangan pernah engkau merasa lemah. Jika kemudian ada rasa seperti tadi ya, satu waktu mungkin memang kejadian ada peristiwa yang membuat kita merasa kita kalah gitu ya. Kita berada pada satu sisi yang satu posisi yang tidak seiring sejalan dengan harapan kita. Maka kemudian Allah selalu menghibur kita, Allah selalu menguatkan kita. Bahkan intinya Bunda yang dicintai Allah, bagi kita yang hadir di sini, saya yakin ya, dalam usia-usia kita yang Masya Allah sudah sangat mapan ya, kalau secara din kita, bahkan dalam sebuah asar disebutkan, jika seseorang sudah sampai pada usia 50 tahun, bagi Allah itu sudah tidak menerima uzur ya. Kalau sudah di 50 tahun itu sudah tidak menerima alasan gitu ya. Ya, jadi Bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebenarnya merasa Bunda dari sekian peristiwa yang sudah berlalu, yang sudah hadir silih berganti dalam hidup kita, maka bukankah sebenarnya segala peristiwa itu, segala rasa yang pernah ada itu kan hanya berupa perguliran saja. Tidak ada sesuatu yang sifatnya menetap. Tidak ada seseorang yang misalkan sedih-sedih selamanya, senang-senang selamanya gitu ya, menang-menang seterusnya, kalah-kalah seterusnya, tidak ada ya. Segalanya dipergulirkan oleh Allah. Maka kemudian Allah yang penyayang itu mengatakan, janganlah kau merasa lemah, wala tahinu, kata Allah. Jangan kau merasa lemah ya. Dan ayat ini bisa ditarik kepada beragam macam kondisi kehidupan kita gitu ya. Jika satu waktu ada rasa-rasa lemah dalam jiwa kita ya, Allah justru mengatakan janganlah kau merasa lemah ya. Bahkan kemudian Allah menyebutkan bukan cuma rasa lemah ya, Allah mengatakan jangan pernah pula hadir kesedihan yang berlarut dalam jiwa kita. Wala tahzanu, wala tahzanu, wala tahinu, wala tahzanu. Namun kata Allah, engkau akan lepas dari rasa lemah yang begitu tidak berdaya mencekam jiwa kita itu, dan kesedihan yang juga mengganggu rasa kita, dengan syaratnya adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Masya Allah. Jadi bunda yang disayangi Allah, jadi kalau dalam kondisi seperti itu ya, satu waktu misalkan warna hidup kita yang Allah berikan, maka hadirkanlah perasaan-perasaan optimis ya, sebagaimana Allah tadi menasihati kita, karena sesungguhnya bunda yang dicintai Allah, tidak pernah sekali lagi ada peristiwa yang menyapa dalam hidup kita kecuali Allah memiliki banyak hikmah setelahnya. Tetapi bunda yang dicintai Allah, saya pernah mendapat sebuah amsal ya, sebuah perumpamaan. Katanya, jika kita sedang dikenai masalah dalam kehidupan kita, itu kita itu seperti segelas air ya, segelas air, tetapi airnya itu keruh gitu ya, seperti sebuah gelas yang diisi air tapi airnya keruh. Apa yang akan terjadi bunda sayang ketika air keruh itu terus kita aduk? Air yang keruh terus kita aduk, apa yang terjadi? Semakin keruh. Bagaimana caranya air itu akan menjadi bening? Benar bunda sayang. Berarti ya, hanya dengan diendapkan ya, diendapkan, maka kemudian itu akan menjadi jernih gitu. Ya, terkadang bunda yang dicintai Allah ya, terkadang bunda yang dicintai Allah ya, dalam menyikapi kehidupan kadang mungkin kita perlu gitu ya menggunakan resep yang seperti barusan gitu ya, diendapkan saja, diterima gitu ya. Kalau tadi bahasa kami di sini itu bunda menerima ya, menerima dulu permasalahan yang Allah berikan ya, seperti itu. Baik bunda yang disayangi Allah, dan ketika Allah tadi menyebutkan ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, itu menunjukkan bahwa saat kita beriman kepada Allah, yakin kepada Allah ya, ada ketersambungan kita dengan Allah kan. Kalau orang beriman itu kan tersambung dengan Allah. Nah, ternyata ketersambungan dengan Allah itulah yang akan mengubah negativity menjadi positive feeling. Ya. Ketersambungan kita dengan Allah ya, itulah yang akan mengubah negativity itu menjadi positive feeling ya. Dan bunda yang disayangi Allah, tadi sebelum sholat itu kan saya sampaikan kisah seorang hamba yang selalu ridho kepada Allah ya. Dan memang bunda yang dicintai Allah, tidak pernah memang yang saya dapati bunda ya, tidak pernah memang ada insan yang menjalani hidup ini dalam kondisi 100% baik-baik saja ya. Tidak pernah ya, tidak pernah ada manusia yang menjalani hidup ini 100% baik-baik saja. Jadi kalau bahasanya Ustazah Halimah itu boleh mengatakan, tidak ada kehidupan yang ideal bagi siapapun. Di dunia ini tidak ada hidup yang ideal bagi siapapun. Bahkan bagi kekasih Allah yang paling terkasih, kehidupan Rasulullah itu juga bukan kehidupan yang 100% ya, tanpa masalah. Itu Masya Allah. Karenanya bunda yang dicintai Allah, maka yang pertama kali semestinya saat berjumpa dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, memang yang pertama adalah kita menerima. Tidak apa-apa ya Allah, seperti yang tadi ya, yang hamba tadi mengatakan, tidak apa-apa ya Allah, hamba ridho ya, tidak apa-apa ya Allah ya, sekalipun semuanya tidak sempurna, hamba ridho dengan kehidupan yang Kau berikan gitu ya. Karena sikap yang seperti itulah yang kemudian akan menumbuhkan ketenangan dalam kehidupan ini ya. Baik bunda ya, jadi itu yang pertama ya. Yang pertama ternyata kita untuk melangkah untuk meninggalkan tangga yang paling bawah ya, yang berupa rasa malu yang tidak pada tempatnya itu, kata Allah, tidak ada jalan lain kecuali engkau terhubung denganku, terhubung dengan iman kepadaku. Masya Allah ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bunda sayang ya, tangga yang kedua ya, yang masih masuk ke dalam kelompok emosi yang membuat sempit dada kita. Yang kedua adalah rasa bersalah ya, rasa bersalah. Tetapi sekali lagi bunda, kalau dikatakan jenis satu rasa ya, satu emosi, maka sebenarnya emosi rasa bersalah pun sama seperti tadi, rasa malu, ada positif ada negatif ya. Maka ini pun sama bunda, ada rasa bersalah yang sifatnya positif, ada rasa bersalah yang sifatnya negatif. Tapi kalau berada pada energi rendah, pasti itu adalah rasa bersalah yang negatif ya, yang dimaksud. Kemudian disayangi Allah, tapi sekali lagi orang-orang yang solih ya, selain memiliki rasa malu karena Allah ya, mereka juga selalu memiliki waktu di mana mereka melakukan muhasabah ya, introspeksi. Justru kan di masa-masa melakukan muhasabah dan introspeksi itu kan yang muncul itu adalah perasaan bersalahnya kan, untuk segala sesuatu kekurangan, segala sesuatu kehilafan, kelalaian yang mungkin dilakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Kemudian disayangi Allah,
para ulama ya, bukan para ulama bunda, orang-orang soleh itu bunda, bahkan mereka itu ketika menyikapi satu hal ya, ketika mereka menjalani kehidupan ini, mereka itu adalah orang-orang yang paling sering dalam kondisi menuduh dirinya sendiri ya. Untuk hal-hal yang tidak nyaman yang dirasa, orang-orang yang soleh itu lebih sering mereka bersikap menuduh dirinya sendiri. Masya Allah, sampai ekstrimnya gini bunda yang dicintai Allah, ekstrimnya seperti ini. Jika kemudian mereka merasa terganggu misalkan ya dengan apapun dalam kehidupannya, misalkan terganggu dengan sikap pasangan, terganggu dengan sikap anak-anak ya, bahkan sampai katanya sampai tikus yang datang di rumahnya pun kemudian mengganggu kenyamanannya, yang dia tuding pertama kali adalah dirinya. Dia selalu mencari kepada Allah, ya Allah, dosa yang mana gitu kan yang membuat hal yang tidak nyaman ini terjadi dalam hidup hamba. Jadi justru orang yang soleh itu bunda, orang yang sangat menjaga untuk kemudian menuduh selain dirinya gitu. Seperti itu bunda. Ya Allah itu ya, jadi selalu lari ya, jadi selalu larinya itu ke dalam dirinya bunda ya, selalu lari ke dalam dirinya. Bunda yang dicintai Allah, saya ingin sekali bunda di kajian kami di sini itu bunda ya, ingin nantinya ketika kita berjumpa dengan masalah, bertemu dengan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita, kita tidak langsung mencari jalan keluar ya, tetapi justru yang harus kita lakukan pertama kali adalah cari ke dalam jiwa kita ya, carilah jalan masuk ke dalam jiwa kita gitu. Karena akan sulit kita mengubah apa yang ada di sekitar kita manakala kita sendiri tidak mengubah apa yang ada di dalam diri kita itu ya. Masya Allah, karena akan berbeda bunda sayang ya. Tadi saya katakan bahwa sesuatu peristiwa itu mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda gitu ya. Satu peristiwa yang sama akan menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Itu tergantung isi hatinya, isi jiwa seseorang. Kalau bahasanya Bunda Lina itu ya, teko isi teh, keluarnya tuh teh gitu ya. Teko isinya susu, keluarnya susu, gitu kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang kita iya. Jadi apa yang menjadi respon itu sebenarnya sedang mengabarkan kepada orang-orang sekitar kita, nih saya, ya inilah saya, begitu. Ya, Masya Allah. Jadi mudah yang disayangi Allah, sekali lagi di sini tentang rasa bersalah yang masuk ke dalam kelompok emosi rendah itu ya, negatif itu adalah rasa bersalah yang kemudian menjadikan pemilik rasa bersalah ini dia tenggelam dalam penyesalan ya. Orang-orang yang betul-betul hanya tenggelam dalam penyesalan gitu ya, memperpanjang apa ya istilahnya ya, memperbanyak kalimat-kalimat lau, andai saja gitu ya, andai saja. Nah itu padahal itu lau itu adalah, Rasulullah sudah menyebutkan lau itu adalah kalimat masuknya setan ke dalam jiwa seseorang. Andai saja ya, kalau sudah andai saja berarti kan dia jauh dari sikap menerima apa yang dijalani gitu ya. Masya Allah, bukan sekedar nanti tenggelam dalam penyesalan bunda, biasanya dia pun akan sulit memaafkan diri sendiri, sulit memaafkan diri atas kesalahan di masa lalu. Kalau sudah sulit memaafkan di masa lalu bunda sayang, maka yang ketiganya dia memiliki tendensi untuk destruktif ya. Kalau sudah tidak bisa memaafkan dirinya, yang muncul itu kan dia merusak dirinya bunda ya. Insyaallah sekarang ini bunda zaman semakin modern ya, semakin canggih ya, tapi ternyata hal-hal yang terkait dengan problem-problem yang sifatnya kesehatan mental itu semakin banyak gitu ya, semakin banyak bunda sayang, termasuk orang-orang yang seperti barusan bunda yang ingin merusak dirinya sendiri. Apalagi sekarang kan ada tren ya, jadi sebuah tren itu bunda, dan ini tidak hanya menimpa anak-anak kita yang ada di sekitar kita, bahkan di sekolah-sekolah yang mungkin di pondok-pondok pesantren juga mulai terkontaminasi dengan hal seperti itu bunda. Jadi kan kayak misalnya salah satu tren yang sedang memuncak sekarang itu kan kayak yang dari Korea itu, ketika membuat barcode ya, pernah enggak bunda dengar? Jadi barcode, jadi anak-anak itu bunda dia melukai dirinya gitu, kan, ya bikin barcode kan, katanya dia lagi ngetren gitu, dan ketika mereka kemudian saling nyemangatin itu di grup ya itu, mereka saling nyemangatin, semakin dalam lukanya, semakin banyak darah mengalir, itu dia bilang bagus, anda hebat begitu. Dan itu bunda sayang, kalau saya tidak langsung melihat para pelakunya, saya juga seperti tidak percaya begitu bunda, tapi itu yang terjadi bunda,
Tapi itu yang terjadi hari ini, ya, Masya Allah. Dan biasanya memang ada simpul-simpul penyesalan, ya, akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, itu semakin memperkuat orang untuk melukai dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian setelah itu Bunda, cuma ironinya Bunda, orang yang tenggelam dalam penyesalan, kan kalau orang yang soleh itu dia tenggelam dalam penyesalan, kemudian dia menjadikan itu sebagai energi ya untuk berubah gitu ya, untuk melompat bahkan. Karena seringkali begini Bunda sayang, seringkali pendosa yang bertobat, ya, seringkali pendosa yang bertobat itu derajatnya itu Allah angkat lebih cepat dari orang-orang yang dia beriman tapi dalam kondisi iman yang biasa-biasa saja begitu Bunda, gitu. Yang statis, ya, yang statis gitu. Seperti itu. Orang-orang yang bertobat itu kan ketika dia yang tadinya merasa paling jelas misalkan Bunda kehidupannya Umar Ibn Khattab, ya, Khalifah Umar, bagaimana dari sebelum dan setelahnya gitu ya. Sebelumnya beliau adalah orang yang paling sangat memusuhi Rasul, ya, paling sangat membenci Islam, tapi begitu Islam itu menyentuh jiwa terdalamnya, Masya Allah, ya, Allah memuliakan gitu ya dengan perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Tapi kalau orang-orang yang memiliki rasa bersalah ya pada lingkup emosi negatif, dia dalam kondisi ironis karena dia pun tidak kunjung bergerak untuk bebenah gitu. Jadi hanya sebatas menyesali saja, saya menyesal merusak diri ya, tapi tidak ingin bebenah untuk menjadi lebih baik. Dan pada puncaknya, jika rasa bersalah itu terus menghantui dirinya, ya, tidak juga dicoba untuk sekali lagi untuk mencoba move on gitu ya, maka puncaknya orang yang tenggelam dalam rasa bersalah itu membuka pintu putus asa yang sangat lebar, ya, yang sangat lebar. Bunda yang disayangi Allah, Masya Allah, ya. Masya Allah. Bunda, kenapa putus asa? Jadi gini Bunda, kan di dalam Islam itu kan hal yang paling sangat dihindari itu kan sifat putus asa ya, sifat putus asa, gitu ya Bunda ya. Benar Bunda ya. Dan siapa sih yang punya sifat putus asa itu kalau dalam pandangan Al-Quran? Bunda, orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang yang tidak beriman ya, mereka itu berputus asa dari Allah. Jadi kalau pernah ada iman dalam jiwa seseorang ya, maka semestinya iman itu membentengi dia dari sifat putus asa. Karena kadang gini Bunda sayang, dosa yang pernah dilakukan kalau dibandingkan dengan dosa putus asa itu lebih besar dosanya putus asa gitu. Kenapa? Karena Bunda, putus asa itu nanti akan menyebabkan orang tidak pernah mau lagi kembali kepada Allah. Ya, karena putus asa kan sudah tidak punya harapan kepada Allah gitu. Ya, dia tidak mau kembali kepada Allah Bunda sayang. Ya, makanya kemudian Bunda yang dicintai Allah, setan itu senang sekali dengan seseorang yang cenderung mudah putus asa. Bahkan setan itu menjadikan putus asa itu sebagai kendaraannya gitu. Ya, bismillah min zalik ya. Nah sekarang bagaimana solusinya Bunda? Bagaimana solusi ya? Solusi dari sikap putus asa, dari sikap larut dalam ya penyesalan itu ya. Maka Masya Allah Bunda, kembali kita ke surah Az-Zumar ya. Az-Zumar ayat 53, ayat yang sangat istimewa ya. Ayat yang juga pernah dihadirkan di sini dulu ketika kita belajar untuk naik level ya, ketika kita menerima ujian-ujian hidup itu kan. Yang lalu itu kan disebutkan bahwa level pertama orang menjalani ujian hidup itu yang pertama ada orang yang menerima ya. Kemudian setelah menerima itu kan memaknai ya, dan pada puncaknya bisa menikmati masalah ya. Masya Allah ya, setiap ada masalah justru dinikmati, setiap ada masalah Masya Allah ya Bun, Masya Allah. Nah Bunda yang dicintai Allah, dan ternyata ayat ini pun berlaku ya bagi mereka yang memiliki penyesalan yang sangat mendalam. Kata Allah Masya Allah ya, Qul ya ibadi, Masya Allah ya. Dan ayat ini menyeru kita Bunda yang dicintai Allah. Jadi orang yang punya kesalahan yang sangat banyak itu solusinya itu hanya satu Bunda ya, terus berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bunda yang disayangi Allah, dan bahkan ketika Allah membuka ayat ke-53 surah Az-Zumar ini, Allah menggunakan diksi kata ibadi, ya ibadi. Bunda yang dicintai Allah, semakin hari berlalu ya, semakin nasihat-nasihat itu sampai kepada saya gitu Bunda. Ternyata Bunda yang dicintai Allah, tidak ada predikat yang lebih tinggi di sisi Allah, tidak ada posisi
yang paling mulia di sisi Allah, ya, yang kemudian ditawarkan kepada para hambanya yang beriman, kecuali adalah posisi dan predikat sebagai abdun, ya, sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Jadi bunda yang disayangi Allah, baik, boleh dilanjut? Baik ya. Jadi bunda sekali lagi, tidak ada posisi yang lebih tinggi, ya, bagi orang beriman, ya, atau bagi siapapun manusia yang berkehidupan, kecuali satu waktu Allah memberikan predikat kepada orang tersebut dengan panggilan hamba, ya, hamba. Bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan panggilan ini sangat istimewa, ya. Saking istimewanya, jika satu waktu bunda betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah, sekali lagi itu adalah kalimat jaminan bahwa bunda pasti mendapati surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Abdun, ya. Tapi kalau dikatakan abdun, maka konsekuensinya adalah saat kita menjadi sesosok manusia beriman, ya, maka kemudian dipastikan semestinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, semuanya dimaksimalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekali lagi kalau dikatakan dalam ibadah berarti ada keterbimbingan, ya, mulai dia cara dia berpikir, ya, merespon sesuatu peristiwa, cara ia menatap, cara ia bicara, ya, cara dia bergerak, ya, cara dia menata hati, sampai menata langkah kaki sekalipun, ya, itu semuanya terbimbing dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bunda yang disayangi Allah, maka kemudian sekali lagi wajar kalau kalimat abdun itu menjadi panggilan dan posisi tertinggi seorang hamba, seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdun, hamba. Abdun. Kalau Abdul itu bunda itu berarti ada huruf berikutnya, ada kata berikutnya lagi. Kayak misalkan Abdul Rahman, ya, Abdul Rahim, misalkan itu ada sambungan lagi. Ini Abdun, hamba, ya, hamba. Abdi itu hambaku. Abdi kan itu kan ada iya, ya, ada iya belakangnya, ya, ada. Ya. Jadi kemudian disayangi Allah. Jadi kalau dikatakan abdi, wahai hambaku, masya Allah, itu adalah panggilan yang sangat istimewa. Tapi begini, tapi betapa halusnya Allah, ya bunda, ya. Jadi Allah itu ketika kehidupan masih berlangsung selalu tidak pernah, bahkan tidak pernah menjudge seseorang sampai kemudian orang itu memang bertemu dengan ajalnya, ya. Selama seseorang itu berkehidupan, selalu sifat sayang Allah itu lebih banyak tercurah. Selalu baik sangka Allah itu melingkupi semua umatnya, semua hambanya, ya, bukan umatnya, kalau umat itu Rasul, ya, semua hambanya. Jadi bunda yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika Allah, ya, menggunakan kata abdun di ayat 53 ini adalah panggilan Allah sebenarnya bukan kepada hamba yang soleh, bukan, tetapi kepada hamba yang banyak salahnya, kepada hamba yang banyak dosanya. Jadi seakan bunda, ya, seakan pesan Allah tuh begini, kan, seakan Allah tuh mengatakan begini, wahai hambaku, ya. Dan kalau dikatakan hambaku itu berarti menunjukkan sayang. Jadi seakan gini bunda, jika ada pendosa yang kemudian Allah kehendaki dia menjadi baik, dan kemudian memang hamba tersebut ingin memang pulang kepada Allah dalam kebaikan, ya, ingin mengubah arah hidupnya, maksud saya, maka Allah itu seakan Allah itu menyapa begini, wahai hamba kesayanganku, ya, engkau datang kepadaku saat ini, dosa mana sih yang kau mau aku ampuni, ya. Allah yang maha kasih itu bunda. Kenapa bunda sayang? Benar bunda. Dan itu tadi yang saya katakan, mungkin satu waktu bunda akan disapa oleh Allah, tetapi ketika malakul maut itu hadir, kan itu kan akan menyampaikan satu di antara dua kalimat. Apakah dia akan datang dengan kalimat-kalimat wahai jiwa yang gelisah. Nah itu makanya tadi saya katakan kenapa ini penting, ya, memahami hal ini penting, karena warna rasa itu menentukan nanti surga neraka kita, gitu. Dominannya kita berada pada emosi yang mana, nah mungkin di situ kita bisa meraba di mana kita akan ditempatkan, gitu, ya. Nah bunda yang disayangi Allah, dan tadi bunda mengatakan betapa rindu, ya, kita disapa dengan panggilan abdun oleh Allah, ya.
Nah, Bunda yang dicintai Allah, sebenarnya saat Bunda membaca Al-Qur'an ya, dan memang sebenarnya rasa ini Bunda semestinya dihadirkan ya, rasa rindu itu dihadirkan di situ ketika membaca Qul ya ibadi, Qul ya ibadi. Maka Rasul itu kan mencontohkan Bunda sayang, kalau membaca Al-Qur'an itu kita responsif gitu dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Maka kan Rasul itu kalau sampai pada kalimat yang menyampaikan tentang surga atau ampunan atau rahmat, maka Rasul berdoa berharap tentang itu semua. Tapi ketika berbicara tentang siksa, tentang kemarahan Allah, maka Rasul pun berlindung dari hal itu. Karenanya memang Bunda sayang, memang semestinya memang menghadirkan rasa ya, menghadirkan rasa sekali lagi bukan cuma pada ayat ini, bahkan pada kata basmalah yang membuka Al-Fatihah kita. Bunda yang dicintai Allah, saya selalu menemukan situasi yang penuh dengan keharuan ya. Kalau kemudian misalkan ketika saya sedang memberikan konseling gitu ya, ketika saya coba menukilkan kalimat-kalimat basmalah, saya coba pahamkan dengan huruf ba-nya saja Bunda, itu rata-rata itu yang datang konsul itu sudah berurai air mata gitu ya, merasakan betapa sayangnya Allah gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian nanti sampai di sini di ayat ke-53 surah Az-Zumar ini, Masya Allah ya. Dan sekali lagi ketika ada panggilan pulang dari malaikat itu, Allah hanya akan menitipkan 2 kalimat ya. Apakah kalimat yang dititip itu berupa wahai jiwa yang gelisah gitu ya, kembalilah kepada Allah dengan kemurkaannya gitu kan seperti itu ya. Atau yang satunya lagi, wahai jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Betul kan? Fadkhuli fi ibadi. Jadi kata-kata ibadi itu, hamba itu sekali lagi itu adalah jaminan surga dari Allah. Itu kalimat yang mahal Bunda sayang ya. Itu adalah kalimat yang mahal. Dan sekali lagi saking baiknya Allah, maka kepada hamba yang penuh dosa pun seakan kalimat Allah itu wahai hamba kesayanganku gitu Bunda ya, tetap aja wahai hamba kesayanganku, kau datang padaku, kau membawa salah yang mana kayak aku mau ampuni gitu ya. Maka sebenarnya Bunda, kalau kita mau pahami lebih jauh ya, sungguh Allah itu dalam kondisi seperti apapun kita ya, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita ya, tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan Allah ya. Yang mungkin dalam ibadah-ibadah juga mungkin kalau kemudian kita tidak menunaikan dengan tumanina ya, sholat tidak tumanina, ingin buru-buru gitu ya, mengaji juga ingin buru-buru, hal-hal yang semestinya kita lalui dengan penuh kenyamanan, ketenangan bersama Allah, kalau masih belum menemukan rasa itu di situ, maka mohon selagi Allah masih memberikan karunia berupa waktu dan kesempatan ya, cari tumanina itu, cari ketenangan itu ya. Karena tumanina itulah yang kalau kemudian sudah jadi karakter bagi diri kita, itulah yang kemudian akan membuat nafsun kita, jiwa kita menjadi nafsul mutmainnah ya. Jadi mutmainnah itu latihannya adalah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan penuh khusyuk ya, dan penuh kenyamanan gitu ya. Seperti itu. Baik Bunda sayang ya, jadi solusi dari orang-orang yang merasakan ya penyesalan yang mendalam itu adalah dengan menghadirkan harapan pada jiwanya akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah. Tapi Bunda ada nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, beliau berkata bahwa beliau berpesannya itu seperti ini, jangan pernah memang kita berputus asa ya, tetapi jangan pula kita terjebak dengan sikap meremehkan dosa ya. Karena saya pernah Bunda ada sebagian pengalaman dalam hidup saya Bunda, ketika saya SMP Bunda ya. Jadi pas lagi ujian Bunda saya, kemudian guru saya keluarkan dari ruangan ya. Guru saya mengatakan cukuplah Allah yang menjadi saksi untuk kalian gitu ya. Masya Allah Bunda. Dan setelah itu kan macam-macam Bunda ya. Kalau siswa itu merasa dia dilihat Allah ya, dia tetap aja istiqomah gitu kan, istiqomah untuk menyelesaikan soal itu sendiri. Tetapi bagi yang kebanyakan Bunda, kesempatan kan begitu guru keluar kemudian ketika ada yang mengingatkan, ingat loh azab Allah itu pedih gitu ya. Terus tiba-tiba ada salah satu teman saya menulis di papan tulis dengan kalimat-kalimat yang besar, ingat juga loh rahmat Allah itu luas katanya gitu. Jadi ya kejadian itulah yang sejak SMP sampai sekarang tentu saya tidak bisa lupa gitu ya. Nah ternyata ini pernah dinasihatkan satu waktu oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Nasihatnya itu seperti tadi gitu, jangan pernah putus asa ya, tetapi jangan pula kita meremehkan dosa gitu ya. Jadi selalu berada pada sisi pertengahan ya Bun ya. Ya dinul wasato ya, pertengahan. Apa namanya? Dinul wasato ya, wasato ya, wasato pertengahan. Bunda yang disayangi Allah,
memunculkan harap ini sangat penting, Bunda ya. Memunculkan harap ini sangat penting. Tetapi orang-orang yang soleh itu selalu punya seni tersendiri bagaimana cara dia berharap kepada Allah ya. Karena kadang rasa-rasa sekalipun besar harapan kepada Allah, tetapi kalau seringkali mengaca kepada kadar diri ya Bunda, barangkali kita pernah merasakan suasana hati yang sangat ingin diampuni, tetapi di sisi lain ada rasa malu yang sangat luar biasa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka salah seorang yang cukup dikenal nasihat-nasihatnya ya, Jalaluddin Ar-Rumi itu, satu waktu beliau pernah mengadukan keresahan hatinya dan mengatakan, ya Rob ya, jika kasihmu itu hanya berlaku bagi orang-orang yang berhati suci ya, lalu kemana para pendosa sepertiku akan mencari perlindungan ya. Ya Rob, jika kasih sayangmu itu hanya berlaku pada orang-orang yang berhati suci ya, maka kemana para pendosa sepertiku mencari perlindungan selain darimu gitu ya. Masya Allah. Dan biasanya rasa-rasa yang hadir seperti inilah yang nantinya akan menjaga kita ya dari berbuat kesalahan yang disengaja gitu ya. Kemudian dicintai Allah, kalau di Sayyidul Istighfar ya, ada doanya seperti ini, potongan doanya seperti ini Bunda. Abu ulaka bi ni'matika alayya ya, wa abu bi zambi faghfirli ya, wa abu bi zambi faghfirli. Apa isi doa barusan itu Bunda? Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli. Apa maksud doa itu? Potongan doa itu apa? Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli. Mengakui apa Bunda saya? Abu laka bi ni'mati rabbika alayya wa abu bi zambi faghfirli ya. Masya Allah ya. Benar Bunda. Jadi satu waktu pun ya, bagi mereka yang tenggelam dalam penyesalan, Bunda sayang, dalam sesalan ya, pengakuan atas dosa, itu juga mesti diimbangkan ingatannya bahwa seperti apapun kau melakukan dosa, sebanyak apapun kesalahan yang kau miliki gitu ya, maka ingatlah nikmat Allah itu senantiasa mengiringi kehidupan kita gitu ya. Bahkan satu waktu itu saya membaca sebuah nasihat, bahkan bagi seseorang yang dengan sengaja menutup rapat-rapat pintu rumahnya atau pintu kamarnya untuk kemudian dia melakukan maksiat gitu ya, dan dia berpikir tidak ada orang lain yang bisa melarang dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Allah itu ketika tahu hambanya akan melakukan maksiat di ruang tertutup sekalipun, apa yang Allah lakukan? Kan Allah tetap mengirim oksigen ya, Allah tetap mengirim rahmatnya gitu. Jadi Masya Allah Bunda, Masya Allah ya, kalau kemudian di kehidupan kita yang singkat ini kita tidak pernah menemukan Allah ya, kalau di hidup kita yang singkat ini kita tidak pernah bisa menyimpan Allah dalam hati kita ya Allah ya. Allah sangat sampai kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi kan beliau mengatakan, sungguh merugi seseorang yang pernah menjalani hidup di dunia ini tapi tidak mendapati kenikmatan hidup di dunia. Apa yang dimaksud dengan nikmat hidup di dunia adalah saat seorang hamba kenal dengan Allah, saat seorang hamba kenal dengan Robnya itu ya. Maka sekali lagi bagi orang yang penuh dosa pun, saat kita mengakui kesalahan kita pun kepada Allah ya, dalam Sayyidul Istighfar ya, kan kita mengatakan Abu laka bi ni'matika alayya ya Rabb ya. Ya Rabb, hamba mengakui segala nikmat yang kau berikan untuk hamba ya. Hamba mengakui segala kebaikan kau untuk hamba ya. Bahkan kemudian kita melanjutkan dengan kalimat wa abu bi zambi ya Rabb ya, dengan segala kenikmatan itu pun ya Allah, hamba pun mengakui bahwa betapa banyak dosa-dosa hamba kepada Engkau. Dan kalimatnya setelah itu faghfirli. Kalau menggunakan huruf fa, itu menunjukkan bahwa permohonan yang diharapkan disegerakan untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Bunda yang dicintai Allah, ada kabar gembira sebenarnya ya, dalam istighfar yang sering Bunda baca, terutama mungkin di waktu-waktu sahar ya. Mohon Bunda sayangnya jangan lewatkan istighfar, karena termasuk misalkan zikir yang menenangkan hati, kemudian seseorang itu bisa kokoh kuat menghadapi peristiwa dalam hidup. Itu sebenarnya kondisi hamba yang kemudian bukan begitu ketemu masalah dia baru membiasakan zikir, bukan ya, tetapi zikir itu justru memang sudah menjadi lifestyle-nya gitu. Ada masalah, tidak ada masalah, dia rasa zikir itu terus sampai kemudian begitu ada masalah mengenai hidupnya, dia memang sudah punya benteng pertahanan ya. Jadi dia relatif lebih stabil gitu
relatif lebih stabil. Tapi juga bukan berarti juga tercela gitu ya, yang tadinya tidak pernah zikir tapi ketemu masalah terus zikir ya, itu juga adalah satu kebaikan. Hanya bunda sayang nasihatnya gini, istighfar itu jangan pernah tertinggal dalam kehidupan kita ya. Bunda, saya sering merenungnya gini, saya melihat orang-orang soleh sekarang di Palestina luar biasa. Tidak hanya orang tua ya, tidak hanya mereka yang masih muda, bahkan sampai anak-anak yang kecil pun mereka mengajari kita iman yang sangat luar biasa kepada Allah, mengajari kita rasa syukur yang sangat luar biasa ya, mengajari kita ketahanan jiwa yang sangat luar biasa ya. Tapi sekaligus juga terasa seringkali saya merasa tertampar dengan istighfarnya mereka ya, tertampar dengan salawatnya mereka gitu ya. Walaupun kemudian kalau saya melihat kepantasan diri gitu kan, ketika satu waktu nanti kita akan berjumpa dengan mereka semua di padang mahsyar, kita misalnya berharap syafaat dari Rasul, kalau memang harus berbaris gitu ya, berdasarkan kadar iman, kadar amal soleh, rasanya ya Allah, diri ini ada di mana ya gitu ya. Seperti itu bunda sayang. Bahkan yang terasa sangat luar biasa menusuk itu bunda, ketika yang lalu saya pernah menyaksikan sebuah video, itu bukan lagi manusia kan, tapi seekor anjing yang di Gaza itu, masya Allah. Dan ini kisahnya mirip seperti apa yang terjadi di masanya Umar bin Abdul Aziz ya, di masanya khalifah yang kelima. Bahkan Umar bin Abdul Aziz itu sering dikatakan khalifah, mendapatkan sebutan khalifah kelima. Masya Allah bunda. Jadi kalau di Gaza itu kemarin yang membuat saya tertampar perasaan saya itu adalah ketika saya menyaksikan video seekor anjing ya, yang dia itu biasa bermain dengan kucing, sesuatu yang tidak lazim gitu ya, anjing bermain dengan kucing ya, sampai kemudian dalam sebuah serangan ya, kucing itu mati. Apa yang dilakukan oleh anjing itu? Dia bawa kucing itu ya, kemudian dia kuburkan. Tapi saking inginnya memberikan penghormatan, pemuliaan kepada sahabatnya itu ya, maka kemudian kan memang ketika menggali kuburnya itu kan dengan kakinya dulu ya, tapi begitu dia memasukkan jasadnya, memasukin badannya, jasad kucing itu ya, kemudian menutupnya kan dengan mulutnya gitu, dengan wajahnya gitu. Itu penanda penghormatannya kepada. Jadi karena saya berpikir, saya jadi teringat lagi kisah yang dulu sekali saya pernah bawakan di sini bunda ya, kisah seorang yang solih yang kemudian di perjalanannya dia menuju masjid, kemudian ada seekor anjing yang dia temui. Refleks saat itu dia takut bajunya kena najisnya itu anjing. Saya pernah ceritakan itu kan, sampai kemudian karena ini adalah orang yang solih ya, orang yang punya keistimewaan di sisi Allah, sampai kemudian seakan dia mengerti apa yang dikatakan oleh anjing itu gitu ya. Jadi seakan anjing itu mengatakan, wahai imam gitu ya, wahai orang yang soleh, apa yang kau rasa begitu engkau berjumpa denganku? Apakah sehina itu aku di hadapanmu ya? Apakah kau merasa jijik denganku, padahal aku selalu ridho Allah menjadikan aku sebaik apapun di kehidupan ini. Sampai kalimat-kalimatnya begitu. Tapi kemudian ketika sang imam itu terfikir ya dengan kata-kata itu, sampai kemudian imam itu mengatakan, maafkan saya gitu ya, maafkan saya yang telah merasa lebih baik darimu gitu kan. Sampai imam itu mengatakan, bagaimana kalau kemudian kita berteman gitu ya setelah saat ini. Tapi kan kemudian anjing itu kan menolak gitu ya, hanya itu menolak. Dia mengatakan, walaupun kau mengakui saya gitu ya, sama-sama sebagai makhluk Allah gitu kan, tapi bukankah orang yang selain engkau bisa jadi memperlakukan saya tidak layak gitu kan, wahai imam. Jadi dia ngambil sebuah catatannya begini, wahai imam gitu ya, jika kemudian najisku mungkin mengenai jubah engkau, bukankah itu bisa disucikan setelah ini? Tapi bagaimana dengan rasa yang hadir di hatimu, engkau merasa lebih baik ya dari makhluk Allah yang lain ya, saya yakin itu tidak bisa dibasuh dengan 7 samudra sekalipun najisnya. Itu ya Allah gitu. Jadi sekali lagi kalau saya berpikir jauh gitu ya, sebenarnya seperti itu saya merasa ya Allah, untuk bersaing gitu ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu terasa PR itu masih begitu sangat banyak begitu bunda. Ya, bunda yang dirahmati Allah ya. Baik, kita kembali bunda ke bahasan kita ya. Jadi sekali lagi bunda ya, Allah yang maha sayang itu ya, sekali lagi ketika menghadirkan kita, menakdirkan kita sebagai manusia yang selalu harus kita pegang, Allah sangat memuliakan kita. Bahkan saking mulianya, malaikat yang begitu tertata ya, malaikat yang begitu sempurna dalam taatnya, satu waktu diminta oleh Allah untuk sujud memberikan penghormatan kepada ayahanda kita semua ya, dan itu memberikan tanda bahwa kita bisa jadi kemuliaan kita dilebihkan oleh Allah bahkan di atas para malaikat itu. Maka sekali lagi ketika Allah memberikan kita
memberikan kita sebuah apa ya, memberikan kita sebuah predikat, kita itu kan ahli surga ya, penduduk surga ya. Kan ketika Allah menyebutkan ya Adam, Nanda hafal ya? Hafal ayatnya ya, yang Al-Baqarah yang perintah Allah kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga. Apa? Ya Adam, kun anta, apa kalimatnya? Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah ya. Masya Allah ya, benar bunda saya. Baik. Insya Allah. Baik ya. Jadi kan perintah Allah itu, wahai Adam gitu ya, wahai Adam dan istrimu, menetaplah kalian di dalam surgaku ya. Nah bunda sayang, karena kita juga adalah keturunan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, maka sekali lagi kalimat itu diperkenankan, kalimat itu ditujukan Allah juga kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi ketika keduanya ditetapkan sebagai penghuni surga, maka kita pun adalah para penghuni surga. Tetapi sekali lagi proses nanti kita kembali untuk berjumpa dengan surga kita, saya selalu berharapnya tuh begini, ya Allah, mohon masukkan kami ke dalam surga Engkau ya, tanpa hisab dan tanpa azab ya, tanpa hisab dan tanpa azab ya, tanpa hisab dan tanpa azab ya. Karena bisa jadi juga ada orang yang masuk surga tapi lewat hisab yang sulit dan lewat azab dulu gitu ya, seperti itu ya. Maka tadi kembali bunda kepada pesan awal saya ya, kepada pesan yang saya sebenarnya ingin tuntaskan ya, tentang istighfar itu, mohon maaf ya, istighfar itu jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita ya. Orang-orang tadi, orang yang soleh sudah ya, bahkan dengan contoh yang sangat ekstrim pun sudah. Maka kemudian bagaimana sih kalau Rasul itu melalui harinya? Apakah Rasulullah beristighfar? Berapa kali? 100 dan ya paling sedikit 70 kali ya, bahkan 100 kali. Sekarang pertanyaannya, tidak usah dijawab bunda ya, retoris sebenarnya. Dirasa saja ya, kata Bunda Hafsah, dirasa saja. Sekarang kita dengan kondisi kita yang tidak seperti orang-orang yang soleh itu ya, yang jauh dari standarnya Rasulullah, sekiranya selayaknya berapa banyak sih yang kita istighfari dalam satu hari? Berapa banyak istighfar kita semestinya kepada Allah? Ada nasihat seorang yang soleh ya, yang sampai kepada kami bunda. Beliau mengatakan jika Rasul beristighfar 70 sampai 100 kali, itu sungguh satu kali istighfarnya saja itu tidak akan bisa tertandingi oleh umatnya kan, istighfar seperti apapun gitu ya umatnya. Nah tetapi kemudian bunda sayang, kalau ada umatnya merasa sudah 70 kali sehari istighfar sudah merasa cukup, itu rasanya aneh gitu ya. Maka kemudian nasihatnya yang disampaikan oleh beliau kepada kami, beliau mengatakan paling tidak bunda sayangnya istighfar kita kepada Allah sebagai umat Rasulullah itu paling minimal satu harinya adalah satu kali duduk 70 kali boleh, satu kali duduk 70 kali ya. Jadi dalam boleh, masya Allah ya. Jadi bunda sayang nasihatnya adalah paling tidak kita sebagai umat Rasulullah ini ya, kita beristighfar dalam sehari itu paling sedikit 1000 kali ya, 1000 kali dalam sehari, 1000 kali dalam sehari ya, 1000 kali dalam sehari. Walaupun nanti kita menemukan level-level zikir juga kan bertingkat-tingkat ya, istighfar juga kan bertingkat-tingkat. Ada yang baru lisannya saja gitu ya, pikirannya belum tahu kemana gitu. Ada yang dengan pikirannya gitu kan, benar bunda saya. Ada yang istighfar dengan pikirannya, kemudian ada juga yang dengan hatinya ya. Ada yang nanti pada puncaknya dengan keberserahan yang sangat penuh kepada Allah gitu ya. Tetapi sekali lagi tidak apa-apa, berada di level apapun tidak apa-apa. Yang penting kita mulai dengan ya benar bunda saya, ada upaya gitu ya. 1000 kali istighfar paling sedikit. Sama seperti salawat kita bunda ya, salawat kita pun upayakan 1000 kali dalam sehari. Itu tidak lama ya. Sekali lagi salawat pun itu menunjukkan cintanya kita kepada Rasul dan sebenarnya cintanya Rasul kepada kita. Jadi kalau satu waktu tergerak ingin salawat, sebenarnya Rasul yang pertama kali mengingat kita. Gitu ya, seperti itu bunda ya. Dan sekali lagi tadi saya katakan bunda tentang pengampunan dosa itu, yang tadi saya katakan istighfar jangan lewat ya, karena ada istighfar yang kita baca khususnya di 1/3 malam terakhir ya.
kalau itu bukan sekedar menggugurkan kesalahan Bunda, ya, dan bukan kesalahan yang sedikit, ya. Kalau Bunda mendawamkan istighfar, Robbana faghfir lana dzunubana, ya, benar. Robbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya. Jadi kalau bagi mereka yang istighfar dengan benar kepada Allah, ya, maksudnya istighfar dengan benar itu tidak sekedar mengucapkan, tapi dirinya pun begitu lekat memperhatikan dirinya untuk tidak terjatuh dalam kesalahan yang disengaja. Maka kata Allah, Robbana faghfir lana dzunubana, saat dia berharap diampuni segala dosanya, Allah menjanjikan dosa sepanjang kehidupan kita, ya, dosa sepanjang kehidupan kita Allah gugurkan saat itu juga jika istighfar kita benar, ya. Dan bukan sekedar diampunkan dosa, kemudian yang berikutnya wa kafir anna sayyi'atina, ya. Ya Allah, mohon hapuskan kesalahan-kesalahan. Itu berarti permohonan dihapuskan salah itu termasuk dengan jejak-jejak kesalahannya, gitu, dengan jejak-jejak dosanya. Artinya istighfar tadi selain menghapuskan seluruh kesalahan, juga berpotensi untuk menjadikan orang yang beristighfar dengan kalimat tadi itu dia akan dilepaskan dari hisab, gitu. Orang-orang yang bebas hisab, ya, kalau jejaknya saja sudah dihapus, apalagi yang mau dipermasalahkan. Dosanya dihapus, jejak kesalahannya pun dihapus, tidak ada lagi yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mohon, ya, jangan sampai terlewat Bunda sayang, ya. Ya, jangan sampai terlewat pun bagi yang mungkin masih menjalani, kayak misalnya masih mendapatkan menstruasi, ya, masih haid, ya. Mungkin kalau sudah terbiasa terbangun di 1/3 malam, ya, dalam kondisi haid pun biasanya kita sudah terbiasa bangun, ya, terjaga. Paling tidak istighfar kita terus kita lantunkan, ya, salawat kita pun terus kita lantunkan. Nah Bunda sayang, sekali lagi saat kita ingin lepas, ya, dari rasa bersalah itu, ya, dari rasa bersalah yang mengobang-abing jiwa kita, ya, maka yang kita lakukan adalah teruslah berharap rahmat Allah, ya, teruslah berharap rahmat Allah dengan istighfar banyak-banyak kepada Allah, ya, dan kemudian kita berupaya untuk menata diri kita menjadi lebih baik, gitu, ya. Baik Bunda yang disayangi Allah, mungkin itu sementara yang saya sampaikan Bunda, ya, di kesempatan ini. Tadi bilangnya Bun, kalau berdoa bilang, ya Allah bebaskanlah kami daripada hisab dan azab, ya. Masukkan kami ke dalam surga Engkau, ya Allah, ya, dalam kondisi yang terlepas dari surga yang tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Surga yang tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Insyaallah. Baik. Ya Bunda sayang, mungkin itu sementara yang saya sampaikan di tempat ini Bunda.